Halo. Halo dok. Halo, halo. Ya, Ya. kedengeran? Oke, Iya. kita dengar ya. Jelas dok suaranya dok. Oke. Oke, dokter apa kabarnya nih siang hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, luar biasa. Oke deh. Nah dokter, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita ada opening sedikit ya, intermezzo sedikit. Nah mungkin dokter bisa memperkenalkan diri nih, bekerjanya di rumah sakit mana, kemudian sudah berapa lama menjadi seorang dokter, supaya pemirsa di rumah juga tahu nih dokter Prince ini orangnya sebenarnya siapa sih gitu. Betul. Ya, terima kasih. Saya Dr. Prince August D. Crowley Pardean Sinaga. Ya, saya sudah hampir 30 tahun berpraktek sebagai dokter. Dan keseharian saya berpraktek di 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Bunda Menteng, Siloam Hospital Kebun Jeruk, dan Siloam Hospital STB Simatupang. Wah luar biasa Rumah sakit ini rumah sakit yang terkenal nih Tata. Dan tentunya berkelas juga ya. Jadi nggak main-main. Dan loh. saya dengar tadi dokter sudah 30 tahun loh Lia ya. Cukup lama. Ini udah sangat senioritas banget ya. Oke dok, mungkin kita langsung masuk pertanyaan ya dok ya. Dok, saya mau tanya nih dok. Seperti yang kita ketahui nih dok ya, bahwa dokter adalah seorang spesialis jantung dan juga pembuluh darah. Nah, pertanyaannya, benar nggak tuh dok, kalau titik saraf yang ada pada telapak kaki itu berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah dok? Ya, jadi titik saraf ini bukan terminologi bagian kardiologi, tetapi beberapa ahli telah menggunakan ilmu saraf untuk menjelaskan akupunktur. Titik akupunktur dipandang sebagai tempat di mana saraf, otot, dan jaringan ikat dapat dirangsang. Jadi di tubuh manusia dipercaya terdapat lebih dari 400 titik akupunktur dan 9 titik akupunktur yang mempengaruhi kerja jantung. Bila mana distimulasi akan merespons organ atau bagian tubuh tertentu dan menimbulkan efek-efek terapeutik atau pengobatan. Jadi bukan hanya titik di kaki, tapi ada banyak titik yang tersebar di tubuh dan saling berhubungan. Nah, stimulasi meningkatkan aliran darah, sekaligus memicu aktivitas pereda nyeri dalam tubuh, nyeri alami tubuh. Nah, pijakan refleksi seperti pada alat Advanced Neo-Foot Dream dipercaya akan memberikan tekanan pada titik tertentu yang terletak di telapak kaki. Nah, titik refleksi ini dipercaya berhubungan langsung dengan organ-organ lain di tubuh, termasuk jantung dan otak. Memang belum ada banyak penelitian ilmiah yang membahas seputar pijat refleksi ini. Wah. Berarti ini memang relate sekali ya. Betul. Tentang topik kita bersama dokter dan juga produk yang sedang promo pada siang hari ini. Betul, jadi sangat nyambung sekali ya, Benar. sangat link sekali ya yang dibilang dokter. Apalagi tadi dokter mengatakan bahwa ada 400 titik saraf yang ada telapak kaki dan dengan Foot Dream ini sangat masuk sekali ya. Jadi ini salah satu juga untuk solusi untuk masyarakat Indonesia ya. Dan ini yang ngomong adalah seorang dokter spesialis ya. Dan ini udah benar-benar teruji ya dan akurasinya udah pasti tepat karena ini orang yang mengerti banget tentang saraf ya, luar biasa banget. Lanjut Li. Oke dokter, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Benar nggak sih kalau kaki kita tuh bengkak atau biasanya memar seperti berwarna kebiruan ataupun terdapat benjolan yang menyakitkan di jari kaki, ini tandanya ada sesuatu hal yang lagi nggak beres pada tubuh kita? Keindahan kaki tidak hanya dipandang indah pada saat normal. Jadi kaki juga bisa menampilkan kondisi-kondisi sakit seperti simptom dan signs kaki bengkak dan terlihat menonjol keluar warna biru. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh varises, yakni pembekakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang umumnya terjadi pada bagian kaki oleh karena penumpukan darah. Selain itu, kaki bengkak adalah kondisi medis ketika terjadi penumpukan cairan pada kaki.
Oke, berarti memang ada suatu hal yang agak kurang baik nih ya yang terjadi Betul. pada kaki kita ketika kita mengalami beberapa Benjolan. tanda-tanda seperti tadi Betul. yang udah aku sebutin nih. Oke, selanjutnya dok nih pertanyaan dari saya dok ya, dari Tatang ya. Ini juga biasanya dok, cewek-cewek ya zaman now atau zaman sekarang ini biasanya kalau kemana-mana pakai high heels ya. Benar. Karena kalau salahnya nggak pakai yang high heel kayaknya kurang apa ya? Kurang afdol Kurang aja afdol gitu ya. Kadang kerja pun pakai high heel, berpergian juga pakai high heel. Nah, ini banyak juga yang mengeluh juga nih sebenarnya telapak kakinya tuh ngerasa sakit. Apakah itu normal dok? Itu pertanyaan saya dok. Ya, wanita dan high heels nyaris tak terpisahkan. Jadi mayoritas wanita pasti punya dong koleksi high heels dalam lemari sepatu mereka tentunya. Entah memang suka pakai high heels agar makin cantik atau mungkin kewajiban saat bekerja. Tetapi sepatu ini sangat penting bagi wanita. Namun sayangnya banyak yang mengeluhkan penderitaan saat menggunakan sepatu hak tinggi. Keluhannya seringkali telapak kaki yang lelah dan merasa sakit karena harus menopang berat tubuh dengan sepatu berhak tinggi. Tentu saja hal ini suatu hal yang tidak normal. Wah, berarti hal itu nggak normal Li ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Li, kamu Li. Oke, lanjut. Aku juga sering nih kayak ngalamin ketarik gitu betisnya ya, misalnya habis pakai heels tidur malam, terus tiba-tiba tuh rasa betisnya tuh kayak sesuatu yang menarik gitu. Itu kenapa ya dok? Ya, selain otot betis yang terasa menegang, terutama saat meregangkan kaki, juga dapat menyebabkan nyeri dan bengkak pada tumit saat berjalan. Nah, keadaan atau kondisi ini terjadi karena adanya peradangan pada tendon Achilles atau jaringan ikat yang menghubungkan otot betis di kaki bawah bagian belakang ke tulang tumit. Sebagaimana kita ketahui, tendon Achilles itu berperan penting pada pergerakan kaki saat berjalan. Pemakaian hak tinggi secara terus-menerus dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan peradangan atau inflamasi pada tendon ini, dan sering disebut namanya tendinitis. Nah, jika sering mengalami peradangan atau cedera, tendon Achilles ini akan beresiko untuk robek. Nah, kondisi ini yang membuat kita tidak dapat berjalan. Jadi, sebenarnya bahayanya nih, dampaknya cukup menakutkan juga. Betul. Juga, apa ya, sebuah tanda juga nih, peringatan untuk para cewek-cewek yang suka pakai heels. Ini lebih baik untuk meminimalisir penggunaan heels, karena tadi ya kalau terlalu pakai dengan jangka waktu lama ya, itu bisa robek nih di bagian otot kakinya. Nah dokter, berarti kalau misalnya ada rasa sakit ya seperti tadi tertarik betisnya, ini bisa dipijat nggak sih untuk meredakan rasa sakitnya? Ya, tentu saja bisa. Itu sebagai paliatif untuk meredakan rasa nyerinya, selain tindakan-tindakan yang lain. Oke, berarti ini ada hubungannya nanti bisa juga dengan namanya salah satu alat terapi advance ya. Kan kata dokter boleh juga ya, bisa dipijat ya. Luar biasa ya. Oke, kemudian ini ada next question lagi ya dok ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari saya nih dok ya. Bener nggak sih dok, seorang yang memiliki telapak kaki yang rata itu cenderung ya lebih mudah capek, nggak kuat untuk berjalan lama, apalagi jarak jauh ya. Kalau bener, apa sih penyebabnya dok dan bagaimana cara menanganinya dok? Kaki rata atau flat foot itu merupakan kondisi yang dimana lengkungan yang seharusnya terdapat di telapak kaki itu menjadi rata. Nah, pada bayi atau balita ini tergolong normal karena tubuh mereka belum sepenuhnya berkembang. Namun pada anak-anak yang sudah lebih besar, bahkan pada kita yang dewasa, kaki rata menjadi tanda adanya kelainan pada tulang atau jaringan tendon kaki, jaringan yang menempelkan otot ke tulang. Nah, penyebabnya kaki rata itu selalu berkaitan dengan tulang dan tendon pada telapak kaki atau tungkai bagian bawah. Nah, kerusakan atau peradangan pada kaki merupakan faktor lain
bisa juga oleh karena tendon yang longgar atau robek, atau terjadi patah tulang atau dislokasi, dan terjadi gangguan saraf. Nah, kejadian risiko kaki rata ini bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, wanita-wanita hamil, atau kita yang sudah bertambah usianya, atau orang yang berpenyakit diabetes atau kencing manis. Dan yang paling sering kali, orang yang menggunakan sepatu yang terlalu sempit, bahkan yang menggunakan heels yang tinggi ya, atau tumit yang tinggi sekali. Oke, luar biasa banget dok. Ini penjelasannya sangat detail banget ya. Oke, lanjut Li. Pertanyaan selanjutnya Li. Ini yang terakhir ya dokter. Penyebab varises itu apa sih? Karena ini varises kayaknya penyakit yang sering umum ya. banget Betul. oleh masyarakat Indonesia nih. Cara menanganinya itu seperti apa dok? Ya, kita harus ketahui dulu varises itu pengertiannya apa. Jadi varises, tadi kan di awal saya sudah sebutkan, merupakan pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena, pembuluh darah balik ya. Jadi pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Yang umumnya terjadi pada bagian kaki karena ada penumpukan darah. Nah, bagi seseorang yang mengidap varises, pembuluh vena dapat terlihat menonjol keluar berwarna biru atau ungu tua. Kadang-kadang bentuknya menyerupai simpul atau tali berpilih. Dan varises ini bisa terjadi pada pembuluh vena pada tubuh, pada semua pembuluh vena pada tubuh. Tetapi paling sering terjadi pada kaki, terutama betis, karena tekanan yang besar saat kita berdiri atau berjalan. Nah, faktor risikonya, ya, kasus varises ini kebanyakan dialami oleh wanita dibandingkan pria. Tidak hanya itu pula, faktor lain yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena varises adalah obesitas, kehamilan, dan usia tua. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah penumpukan darah di dalam pembuluh vena yang terjadi karena melemahnya atau rusaknya katup vena. Jadi beda pembuluh darah yang menuju jantung dengan pembuluh darah yang keluar dari jantung. Kalau pembuluh darah yang keluar dari jantung namanya arteri, itu seperti selang air, tidak ada katupnya. Tapi kalau vena, dia ada katupnya. Nah, katupnya itu yang menahan gaya gravitasi bumi supaya darah tidak balik lagi ketika dipompa. Nah, varises ini terjadi oleh karena gangguan daripada katup itu. Ya, pembuluh vena itu berfungsi mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Di dalam pembuluh vena, seperti saya sebutkan tadi, ada katup yang berfungsi sebagai pintu satu arah, agar darah yang sudah melewati tidak dapat kembali lagi dia, oleh karena tekanan gravitasi tadi. Jadi rusaknya katup vena menyebabkan terjadinya arus balik darah, rembes dia, dan penumpukan darah di dalam pembuluh vena. Nah, penumpukan ini menyebabkan pembuluh tersebut melebar atau dilatasi, kalau istilah kedokteran. Nah, bagaimana penanganan dan pengobatannya? Kalau dia belum serius, ya bisa dilakukan penanganannya secara mandiri. Jadi tidak hanya COVID aja yang dilakukan secara mandiri, isolasi. Jadi varises ini juga bisa secara mandiri dilakukan. Nah, kalau dia semakin berat secara klinis, nah pengobatannya bisa dengan penyuntikan skleroterapi namanya. Suntikan zat untuk memperkeras dinding pembuluh darahnya. Kemudian dilakukan operasi laser. Kemudian terapi ablasi pembuluh darah vena. Sampai dilakukan pemotongan atau flebektomi pembuluh darah vena. Dan mengelupas pembuluh darah vena. Dan yang terakhir, melakukan bedah endoskopi pembuluh darah vena. Itulah tata laksana dan tata kelola varises. Oke, baik. Berarti ini cocok banget nih Tatang dan juga Betul. pemirsa di rumah sama Espasnya Food Dream. Karena dapat merilekskan otot-otot yang tegang sehingga kaki kita jadi rileks kembali. Bisa aja kamu Li. Oke dok, dan ini ada sesi terakhir nih dok ya. Saya pengen dokter mungkin ngasih tips-tipsnya dok ya. Bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita dok ya, agar jantung kita, tubuh kita ikutan sehat juga nih dok. Ya prinsipnya cara menjaga kesehatan tubuh itu
kita harus lifestyle modification atau mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Itu yang merupakan cara menjaga kesehatan tubuh yang sangat disarankan. Nah, beberapa pola hidup sehat yang dapat kita jalani bisa merupakan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh, berolahraga secara rutin, menjaga keseimbangan berat badan ideal, berhenti merokok, kemudian mengkonsumsi suplemen-suplemen bagi orang-orang yang memiliki high risk atau risiko tinggi terhadap suatu penyakit-penyakit tertentu, seperti golongan astaxanthin, itu sangat direkomendasikan. Kemudian pada cewek-cewek yang melindungi kulit Anda. Kemudian pada semua cowok dan cewek, lakukanlah seks yang aman. Nah, untuk memantau dan mengobservasinya, kita harus membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check-up minimal sekali setahun atau annually medical check-up. Itulah cara menjaga kesehatan tubuh, mencegah penyakit dan terhindar dari penyakit tersebut. Luar biasa sekali. Ini tipsnya banyak banget ya. Tapi kalau saya sedikit simpulkan ya benar kata dokter tadi ya, bahwa yang paling penting kita harus bisa menjaga pola makanan ya. Itu yang pertama. Kemudian rajin olahraga ya. Kemudian untung saya nggak ngerokok ya juga. Jangan sampai merokok gitu kan. Mungkin salah satunya juga mungkin ada namanya buat terapi kesehatan. Salah satunya menggunakan produk Advan Neopudrin ya. Oke deh, thank you banget nih Dokter Prince karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kita pada siang hari ini. Advance, advancing life.